Mutiara Hikmah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di program Mutiara Hikmah serial Ibadur Rahman. Dan di antara karakteristik Ibadur Rahman, di mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak, istri yang menjadi penyejuk hati mereka. Di episode kali ini kita akan menyampaikan suatu keluarga dari kalangan orang-orang yang saleh, yang mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara surat-surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran. Siapakah Ali Imran ini? Siapakah keluarga Imran ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, memasukkan nama beliau di dalam Al-Qur'an, keluarga beliau di dalam Al-Quran. Tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam Al-Quran itu suatu nama kecuali di dalamnya ada pelajaran keagungan dan hikmah yang besar. Salah satunya yang telah kita sebutkan tadi, Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, telah memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran, keluarga Imran atas seluruh alam yang terbaik di masa mereka, sebagai keturunan yang satu atas yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah menjadikan di antara pilihan-pilihan keluarga adalah keluarga Imran. Siapakah Imran? Nah, Imran adalah seorang hamba yang soleh dari keturunan Bani Israel yang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Imran bin Mathan bin Al-Azhar bin Al-Yud dari keturunan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan, beliau seorang hamba yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri beliau, Hannah binti Fuqada. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Qa'ada binti Qubailah. Dan dia merupakan seorang wanita yang soleha. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melihat seekor burung memberikan makanan kepada anak-anak burung tersebut. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal min." Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu dari apa yang ada di dalam perutku ini, agar dia menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya Rabbi, wahai Rabbku, terimalah nadarku. Terimalah nadarku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada keduanya, memberikan karunia kepada keduanya anak-anak yang memang solehah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang pertama Asya, yang ini merupakan anak dari Imran dan istrinya. Ini merupakan anak sulung. Ini merupakan anak sulung yang beliau juga seorang yang solehah. Beliau juga seorang yang soleh. Orang tuanya soleh, ibunya soleh,
kemudian anaknya juga soleha. Menikah dengan Nabi Zakaria, ya, menikah dengan Nabi Zakaria, yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria dan Asya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang mereka tunggu-tunggu sejak lama. Ya, yang mereka tunggu-tunggu sejak lama. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang baik. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, beliau dalam kondisi yang sudah tua, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak surut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang dimana anak itu Allah Subhanahu wa taala berikan nama dengan Yahya. Belum ada nama Yahya pada saat itu. Ya. Belum ada nama diberikan pada anak-anak sebelumnya. Yahya seorang yang cerdas, ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya seorang nabi, ya, anaknya juga demikian. Ya, anaknya juga demikian. Ini keberkahan. Dan keberkahan ini tidak sampai di sini. Ya, tatkala ya Imran dan istrinya mendapatkan anak selanjutnya itu Maryam. Itu Maryam. Adapun anak yang kedua yaitu Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, kamalul minar rijal katsiran, laki-laki yang memiliki kesempurnaan itu banyak, walam yukmal minan nisa, sementara dari kalangan perempuan itu sedikit, tidak banyak, illa Maryam binti Imran, kecuali Maryam putrinya Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun, wa fadli Aisyata ala sairin nisa'i kafadli tharidi ala sairi ta'am. Adapun keutamaan Aisyah atas seluruh wanita-wanita yang ada, ini seperti keutamaan atharid, ini makanan istimewa yang dimiliki oleh orang Arab atas seluruh makanan yang ada. Jadi di antara ya wanita-wanita yang memiliki keutamaan adalah ibunya ya Isa alaihissalam, yaitu Maryam binti Imran. Orang-orang Yahudi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Maryam. Di samping orang-orang Yahudi ini juga kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Dan karena kekufuran ya kepada Nabi Isa, kemudian tuduhan kepada Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan ya nama baik Maryam, bahwasanya Nabi Isa yang tengah dikandungnya itu merupakan ruh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki itu semua. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Dan adapun Maryam putri dari Imran yang menjaga kehormatan dirinya, fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruh kepadanya. Kemudian dia pun membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan sesungguhnya Maryam ini termasuk di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Isa, ya, Nabi Isa anaknya Maryam lahir, yang diawali dengan doa neneknya, ya, doa dari ya, istri Imran, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya keturunannya tidak diganggu ya oleh syaitan, ya, agar tidak diganggu oleh syaitan. Falamma wada'atha, tatkala dia melahirkan, ini wada'tuhal untha, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, wallahu a'lamu bima wada'at, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa-apa yang telah dilahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, ya, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memberi nama dengan nama Maryam,
dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak ini, untuk Maryam, dan untuk keturunannya dari gangguan-gangguan syaitan. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah didoakan sebelumnya oleh ibu dari Maryam. Ya, Maryam didoakan oleh ibunya, kemudian Nabi Isa juga telah didoakan oleh ibu dari Maryam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yamassuhu asyaitan. Tidaklah anak ketika dilahirkan kecuali mereka akan disentuh oleh syaitan. Ya, tidaklah anak dilahirkan kecuali mereka disentuh oleh syaitan, kecuali Maryam dan putranya. Ya, kecuali Maryam dan putranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Maryam. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungan kepada Nabi Isa. Ini menunjukkan keluarga Imran adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, kemudian keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, ini merupakan keturunan yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya lah ya, suami istri kemudian beserta dengan anak-anaknya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar dijadikan keluarga yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kisah dari orang-orang yang soleh ini keteladanan bagi kita, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keluarga, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.